Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris. Melanjutkan tutorial yang sebelumnya yaitu ekspor data. Dan kali ini di tutorial ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat batas administratif. Batas administratif digunakan untuk membuat peta dasar, yaitu peta administratif. Nah, sebelumnya di tutorial yang awal-awal dulu kita mencari bagaimana cara menemukan batas administratif dusun. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk bagaimana cara membuat batas administratif dengan cepat dan tidak perlu membuat garis, yaitu dengan klik editor, tapi kita tinggal mengubah data SHP Polygon to SHP lain. Nah, setelah nanti kita ubah, kita perlu lakukan pengubahan terkait nama SHP-nya, misalnya seperti batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, hingga batas provinsi. Dan ketika di wilayah yang akan kita buat terdapat pesisir, maka perlu ditambahkan juga garis pantai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan atau sudah memiliki datanya. Kita langsung lihat tutorialnya saja. Oke, ya di sini kita sudah membuat atau mengekspor data di wilayah Kampung Laut, di Kecamatan Kampung Laut. Dan di sini kita akan membuat batas administratifnya. Oke, di sini kita akan tampilkan dulu wilayah luasannya. Kita add data, kita pilih yang provinsi dan kabupaten. Oke. Kita taruh di bawah. Kemudian, di sini kita sudah menemukan atau sudah melihat bahwasanya di wilayah yang akan kita buat ini terdapat di wilayah daerah dekat pesisir. Nah, di Kecamatan Kampung Laut ini, di sini merupakan pesisir, jadi di bagian selatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang perlu kita lakukan menggunakan art toolbox. Di tanda merah ini yang bentuknya seperti koper. Nah, di sana ya akan banyak tools yang berfungsi untuk mengubah atau membuat atau yang nanti memiliki fungsi masing-masing. Nah, oke, kita fullkan dulu, full ke screen-nya dulu. Oke, nah di sini kita ketahui bahwa banyak tools atau banyak fitur yang ada di sini ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, tools yang akan digunakan untuk mengubah polygon ke line adalah tool data management. Nah, kita pilih fitur dan kita pilih fitur to line. Kita akan ubah data Kampung Laut by Desa. Nah, Kampung Laut by Desa ini digunakan untuk membuat batas administratif desa. Nah, kita akan ubah, kita pilih, kita simpan di folder penyimpanan di wilayah sini. Kita buat batas. Kita masuk folder, kita pilih batas desa. Kita buat batas desa. Nah, di sini tidak berhasil. Kita perlu coba lagi. Kampung Laut Desa. Desa, gitu aja. Oke. Kemudian kita coba untuk ubah di Cilacap Kecamatan. Kecamatan. Klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya. Biasanya kalau prosesnya ini lama, kita perlu refresh atau tunggu terlebih dahulu
sampai status yang ada di sini menunjukkan berhasil. Coba cek di folder yang sebelumnya tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya proses yang kita lakukan itu berhasil. Kita lihat, nah di sini terdapat wilayah batas desa dan wilayah batas kecamatan. Kita akan langkah setelah ini, kita perlu menggantinya atau merubah nama-nama di mana itu, di open attribute, karena di sini masih statusnya masih general atau masih umum, sehingga kita belum bisa bedakan antara batas kecamatan, batas desa, batas kabupaten. Nah, caranya adalah kita klik editor, start editing. Nah, kita pertama pilih di desa. Kita hilangkan semua SHP kecuali batas desa. Nah, di sini menunjukkan bahwa di dalam area sini merupakan batas desa. Sedangkan di luas ini, di bagian luar ini merupakan batas kecamatan. Kita pilih saja di sini 1, 2, 3. Ini kliknya sambil pencet tombol shift 3. Sambil pencet tombol shift kita klik garis yang akan kita ubah. Kemudian kita klik kanan pada desa, pada atribut tabel. Nah, di sini kita bisa buat kolom baru atau mungkin kita gunakan yang di sini. Misalnya kita gunakan yang name 1 ini. Kita ganti menjadi batas di sana. Ini caranya adalah diklik di sini dengan catatan ini semua sudah ditandai, kemudian diklik kanan, pilih fill kalkulator. Nah, kita buat namanya menjadi batas kelurahan dan klik OK. Nah, nanti akan terubah semuanya. Nah, bagaimana dengan area yang lain? Kita abaikan terlebih dahulu, kita pilih yang area luarnya. Nah, ini bisa langsung kita ubah atau mungkin kita hilangkan saja, karena nanti kita akan buat yang di wilayah kecamatannya. Kemudian nanti kita akan gabungkan. Nah, kita hapus saja ya. Dan atribut selain wilayah itu kita tandai dulu wilayah kelurahan, batas kelurahan. Ini sudah ditandai semua. Kemudian selain itu kita hapus. Klik selain batas kelurahan kita delete. Delete-nya dengan klik X ini, delete selected. Nah, di sini sudah tertampil batas kecamatannya. Nah, setelah itu kita buat batas kecamatan. Caranya sama, kita tandai semuanya. Dipencet tombol shift. Waduh, keliru guys. Kita ulangi lagi. Kita mungkin bisa dengan cara cepat, yaitu selected fitur. Nah, ini langsung auto ketandai ya. Oke. Oke. Tandai yang masuk wilayah atau area kecamatan. Oke. Mantap.
Nah, ini lebih cepat daripada harus mengklik satu persatu kayak tadi. Oke, sudah ketandai semua ya. Oke. Oke, tinggal kurang satu. Oke. Nah, ini sudah. Wah, ini ada salah satu yang tertandai. Mungkin perlu kita hilangkan saja. Oke. Oke, semua sudah tertandai ya. Nah, artinya berarti di sini tinggal kita lakukan pengubahan saja. Zoom open atribut lagi, ke kanan open atribut, kita pilih name satunya. Kita ubah menjadi batas kecamatan. Kita klik OK. Kemudian kita coba lihat apakah di area kabupaten ini terdapat juga wilayah batas provinsi atau tidak. Nah, kita lihat. Ini kita coba hilangkan. Nah, ternyata di wilayah sini dia merupakan batas provinsi. Maka dari itu kita perlu tandai wilayah yang sini dan perlu kita ubah menjadi batas provinsi. Oke, di sini nanti mungkin kita lakukan create fitur saja. Open atribut kita ganti namanya menjadi batas provinsi. Kita klik OK. Kemudian yang ini kita ganti menjadi batas kabupaten. Oke, kita hapus saja. Kanan open atribut batas kabupaten. Oke, sudah. Oke. Setelah ini ya, kita mungkin perlu ubah yang ini. Selain itu tadi kita perlu hilangkan saja semuanya dan kita ubah menjadi, kita hapus saja. Delete. Nah, di sini kita tampilkan batas provinsinya. Oke, kita tampilkan kecamatannya. Nah, di sini merupakan batas kecamatan tapi tidak tergambarkan. Maka perlu kita lengkapi dengan cara klik kecamatan, klik ini ya, create fitur kecamatan, kemudian buat pola atau trace. Kita pilih di sini sampai area yang terputus. Nah, sampai sini. Kita klik kanan, finish cut. Nah, udah jadi, tinggal kita beri nama. Klik kanan, fill calculator.
batas kecamatan. Oke. Nah, sudah ya. Sudah semua. Kemudian kita zoom out. Nah, yang di sini kita perlu ubah. Kita buat grid garis pantai. Sebenarnya kalau wilayah cakupannya cuma kecil ini, kita nggak perlu membuat area yang luas. Kita cukup ambil yang area yang nanti tertampil di peta saja. Jadi kita pilih dari sini ya. Kita pilih trace. Kemudian kita tarik. Stop. Tarik lagi. Ini cara trace ini merupakan cara yang cepat ya. Karena ini nanti ketika harus membuat dengan line ya, klik-klik itu akan waktu lama. Tapi ini juga lama ya. Nah, ini sudah terbuat itu. Nah, ini tadi terlalu kecil. Pola dari pantainya terlalu banyak lekukan cekungan. Nah, mungkin cara sederhananya seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang mau belajar peta atau yang membuat peta sebenarnya sederhana ini. Tinggal kita praktekkan saja kita mau bagaimana. Banyak langkah, banyak teknik. Ini kalau ini langkah yang biasa saya lakukan. Kalau teman-teman punya cara yang lebih praktis atau cara yang lebih mudah, lebih cepat, itu bisa dipraktekkan sendiri ya. Dan bisa di komen bagaimana cara yang lebih cepat. Seperti itu, oke? Oke. Oke, mungkin seperti itu saja tutorialnya. Nanti tidak terlalu lama. Kita akhiri saja ya. Meski belum aja lah ya. Kita selesaikan karena ini kurang dikit lagi. Kurang sedikit lagi. Oke, mungkin sampai sini ya. Kita putus karena nanti juga Pak petanya ini tidak akan mencakup area ini. Kita klik finish. Kita pilih klik kanan. Kita pilih yang dua ini. Ini terlalu banyak ini. Ini kita ganti batas garis pantai. Garis pantai. Oke. Oke. Kita out. Zoom to layar. Nah, oke ya, sudah terbentuk polanya. Sudah membuat batasnya, tinggal caranya klik save, stop editing. Nah, tinggal kita gabungkan saja antara batas desa dengan batas kecamatan. Oke, kita pilih geoprocessing, merge. Kita pilih yang ini. Kita masukkan dua ini, kita simpan, kita beri nama batas wilayah. Oke. Nah, oke, sudah menjadi satu, tinggal kita bedakan saja. Atau tinggal kita ekspor saja yang dissolve, sehingga nanti bisa menjadi satu. Nah, ini sudah cukup.
tinggal kita mungkin simbologi ya. Kita coba simbologi. Simbologi dengan klik kanan batas wilayah. Kemudian kita pilih simbologi, kategori, kita pilih 61 karena tadi di bagian wilayah 61. Nah, di sini sudah tertampil di mana batas kabupaten, batas kecamatan, batas kelurahan. Kita tinggal bedakan saja simbol-simbolnya. Oke. Nah, kita mulai dari batas kabupaten. Oke, kita batas kecamatan. Oke, batas kelurahan. Oke, batas provinsi. Oke, dan terakhir garis pantai. Oke, ya. Mudah ya guys ya. Tinggal teman-teman praktekkan saja caranya. Nah, di sini kalau ingin dibuat peta administratif, tinggal kita lakukan layout saja dan tambahkan fitur-fitur lain seperti jalan, seperti sungai, kemudian fasilitas penting lainnya yang akan ditambahkan. Nah, di sini masih kurang ya. Mungkin perlu kita tambahkan lagi batas kecamatan. Kita masukkan lagi SHP kecamatannya. Kecamatan, kelurahan peta, batas administrasi, batas kecamatan nomor 3. Nah, kita buat fitur baru, batas wilayah, kita buat pola di batas kecamatan. Kita klik trace, tarik garis, klik, kita ulang lagi, kita klik kanan, finish cut. Oke, sudah jadi, stop editing, simpan. Ya, kita zoom out di bagian kecamatan Kampung Laut. Zoom dulu ya. Nah, oke. Ini tinggal nanti langkah selanjutnya adalah bagaimana ini kita beri nama, labeling, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you guys.